warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika di bab 5 tentang perbandingan pada pertemuan kedua. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah memahami tentang pengertian dari apa itu perbandingan atau rasio dan juga tentang bagaimana cara menyederhanakan suatu perbandingan. Nah, di pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang jenis-jenis dari perbandingan dan juga bagaimana cara menentukan nilai dari perbandingan tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada perbandingan senilai. Nah, untuk memahami pengertian dari perbandingan senilai, silakan kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, di sini ada sebuah tabel di mana pada kolom pertama itu ada banyak buku, di kolom kedua ada harganya dalam rupiah, kemudian kolom ketiga ada keterangan. Di baris pertama itu harga satu buah buku itu adalah 21.000. Kemudian kalau 2 buku berarti 42.000 dan kalau 3 buku berarti 63.000. Nah, perhatikan tabel di samping dan perhatikan juga baris pertama dan baris ketiga. Nah, berarti yang banyak bukunya 1 dan banyak bukunya 3, serta yang harganya 21.000 dan 63.000. Nah, sekarang coba kalian bandingkan banyaknya buku pada baris pertama dan pada baris ketiga. Maka kita peroleh perbandingannya adalah 1:3. 1:3. Banyak buku baris pertama berbanding dengan banyak buku di baris ketiga. Nah, sekarang bagaimana jika perbandingan harga bukunya? Harga buku pada baris pertama dan harga buku pada baris ketiga. Maka kita peroleh harga buku pada baris pertama berbanding dengan harga buku pada baris ketiga yaitu 21.000 berbanding 63.000. Kemudian bisa kita sederhanakan, maka kita peroleh hasilnya adalah 1:3. Kenapa bisa sama? Kenapa bisa sama? Apakah banyak buku berpengaruh dengan perbandingan harga buku? Nah, apakah seperti itu? Sekarang kita coba lagi. Sekarang perhatikan baris kedua dan baris ketiga, kemudian buatlah perbandingan banyaknya buku dan perbandingan harga buku pada baris kedua dan ketiga. Nah, sekarang kita perhatikan baris kedua itu banyak bukunya 2 dan harganya 42.000. Nah, berarti perbandingannya adalah 2. Kalau yang perbandingan banyak buku, berarti kita peroleh perbandingannya adalah 2:3. Nah, sekarang bagaimana pada perbandingan harga bukunya? Maka kita peroleh perbandingan harga buku pada baris kedua dan baris ketiga yaitu adalah 42.000 berbanding 63.000. Maka kita sederhanakan, kita peroleh hasilnya adalah 2:3 loh. Kenapa bisa sama lagi antara perbandingan banyak buku dengan perbandingan harga buku? Nah, jadi berdasarkan ilustrasi di atas, ternyata nilai perbandingan banyaknya buku dan perbandingan harga buku pada dua baris yang kita tentukan itu selalu sama. Nah, jadi ketika banyaknya buku itu bertambah, maka harganya pun semakin bertambah. Jadi, jika banyaknya buku itu meningkat, maka harganya juga akan meningkat, seperti itu. Jadi, perbandingan seperti ilustrasi di atas itu disebut sebagai perbandingan senilai. Kenapa disebut sebagai perbandingan senilai? Karena ketika banyaknya suatu besaran itu naik atau turun, meningkat atau menurun, maka nilai besaran tersebut akan meningkat ataupun menurun mengikuti. Jadi seperti itu ya, itu yang disebut sebagai perbandingan senilai. Makanya bisa kita perhatikan perbandingan banyaknya buku pada baris kedua dan ketiga, itu perbandingannya sama dengan harga buku pada baris kedua dan ketiga. Seperti itu ya untuk perbandingan senilai. Kemudian berikutnya ada perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga.
Nah, untuk memahami pengertian perbandingan berbalik nilai, kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, di sini ada sebuah tabel tentang kecepatan dan waktu. Jadi, jika kecepatannya itu 40 km per jam, maka waktunya yaitu 6 jam. Kemudian, kalau kecepatannya 60 km per jam, maka waktunya adalah 4 jam. Nah, setelah itu, jika kecepatannya 80 km per jam, maka waktu yang diperoleh adalah 3 jam, seperti itu. Nah, kalau kalian amati tabel pada perbandingan senilai dengan tabel yang sekarang saya tampilkan, kalau kalian bisa amati dengan jelas dan teliti, maka dari tabel ini sudah ada perbedaan yang sangat mencolok dibanding dengan tabel di perbandingan yang senilai tadi. Nah, sekarang perhatikan tabel di samping dan perhatikan juga baris pertama dan baris ketiga. Nah, sekarang kita coba buat perbandingan kecepatan pada baris pertama dan baris ketiga. Maka kita peroleh perbandingannya yaitu 40 berbanding 60. Nah, kita sederhanakan, maka kita peroleh hasilnya adalah 2 berbanding 3. Ingat, perbandingan yang kita gunakan selalu nilainya yang terkecil. Jadi jika perbandingannya seperti ini, 40 berbanding 60, maka harus kalian sederhanakan selama bilangan-bilangan tersebut bisa disederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana. Ingat, bentuk yang paling sederhana. Nah, kemudian sekarang kita bandingkan perbandingan waktu. Ini saya kelebihan nulis. Ini perbandingan waktu pada baris pertama dan baris ketiga. Maka kita peroleh perbandingannya adalah 6/4 atau 3/2. 3 berbanding 2. Nah, kenapa kok yang tadi sama, Pak, sekarang berbeda dan juga letaknya berbalik? Nah, pasti mungkin ada sedikit pertanyaan dan juga mungkin masih bingung ya, kenapa kok bisa terbalik, Pak, hasilnya. Nah, sekarang kalian perhatikan kembali, kita buat perbandingan yang lain, yaitu perbandingan pada baris kedua dan baris ketiga. Maka kita peroleh perbandingan kecepatan pada baris kedua dan baris ketiga, yaitu 60 berbanding 80 atau 3 berbanding 4. Nah, ini bisa kita sederhanakan, saya sederhanakan langsung, jadi 3 berbanding 4. Kemudian perbandingan waktu pada baris kedua dan ketiga. Maka kita peroleh perbandingannya adalah 4 berbanding 3. 4 berbanding 3. Loh, Pak, kok terbalik lagi antara kecepatan pada baris kedua dan ketiga dengan perbandingan waktu baris kedua dan ketiga? Nah, berdasarkan ilustrasi di atas, ternyata nilai perbandingan kecepatan dan perbandingan waktu pada dua baris tertentu, nilainya selalu terbalik. Di mana salah satu baris yang nilainya mengecil, sedangkan baris lain nilainya bertambah besar. Seperti yang kalian lihat tadi, pada kolom kecepatan, dari baris pertama menuju baris ketiga itu kecepatannya semakin tinggi, yaitu dari 40, 60, dan 80. Nah, kemudian pada kolom waktu semakin menuju baris ketiga, nilainya semakin mengecil, yaitu dimulai dari 6, 4, dan 3, seperti itu. Sehingga perbandingan seperti ilustrasi di atas disebut sebagai perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Nah, jadi kalau yang perbandingan senilai tadi, nilai besarannya dan ukuran besarannya dan nilai besarannya itu semakin ke bawah, semakin meningkat atau menurun. Nah, kalau perbandingan yang berbalik nilai, salah satu nilai besarannya itu meningkat, maka nilai besaran yang lain akan
mengecil seperti itu. Jadi itu adalah konsep dari perbandingan berbalik nilai. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menentukan nilai suatu perbandingan senilai. Nah, bentuk perbandingan senilai A per B itu sama dengan C per D, di mana B dan D itu tidak sama dengan 0, dapat diubah menjadi bentuk perkalian seperti berikut. Nah, kalau kedua ruas ingat, kalau kedua ruas itu saya kalikan dengan BD, maka saya peroleh hasilnya adalah A dikali D sama dengan B dikali C. Kok bisa begitu, Pak? Ingat, pada perkalian bentuk aljabar, jika ada variabel yang sama dikalikan dalam bentuk pecahan, maka itu nilainya adalah 1. B dengan D itu nilainya 1. Kemudian yang D, ruas kanan yang D dengan D itu saya coret, maka nilainya adalah 1 seperti itu. Maka kita peroleh hasilnya adalah A dikali D sama dengan B dikali C. Nah, pada perbandingan A per B sama dengan C per D, A dikalikan dengan D dan B dikalikan dengan C, sehingga diperoleh A dikali D sama dengan B dikali C. Nah, pengerjaan perbandingan seperti ini disebut sebagai perkalian silang. Nah, jadi dalam perbandingan ini juga bisa kita gunakan perkalian silang itu untuk perbandingan yang senilai. Kita bisa gunakan perkalian silang seperti itu. Nah, kemudian ada satu cara lagi untuk menentukan nilai dari suatu perbandingan. Itu tadi perbandingan kalau bentuknya pecahan, yaitu A per B sama dengan C per D. Nah, sekarang perhatikan perbandingan berikut. Nah, di sini ada perbandingan A berbanding B sama dengan C berbanding D. Tapi saya tidak menuliskannya dalam bentuk pecahan. Nah, A dan D itu merupakan suku tepi, disebut sebagai suku tepi. Kenapa disebut sebagai suku tepi? Karena letaknya di pinggir-pinggir. Ya. Sedangkan yang B dan C itu disebut sebagai suku tengah. Kenapa disebut sebagai suku tengah? Karena letaknya berada di dalam. Di antara A dan D. Nah, jadi kalian ingat yang letaknya di A dan D itu disebut suku tepi. Yang B dan C itu disebut suku tengah. Oke? Nah, pada bahasan perkalian silang sebelumnya telah dibahas bahwa bentuk pembagian A per B itu sama dengan C per D. Dapat dinyatakan menjadi bentuk perkalian A dikali D sama dengan B dikali C. Nah, oleh karena itu, dalam bentuk yang saya tuliskan di atas, A berbanding B sama dengan C berbanding D, itu sama artinya dengan A berbanding B sama dengan C berbanding D dalam bentuk pecahan. Maka bentuk perbandingannya A berbanding B sama dengan C berbanding D, itu juga dapat diubah menjadi A dikali D sama dengan B dikali C. Pada perbandingan A berbanding B sama dengan C berbanding D, di mana B dan D itu tidak sama dengan 0, jadi tidak boleh 0 ya, berlaku hasil perkalian suku tepi sama dengan hasil perkalian suku tengah. Nah, kalian perhatikan. Jadi kalau suku yang tepi ini dikalikan, hasilnya harus sama dengan suku yang di tengahnya. Seperti itu. Jadi jika A berbanding B sama dengan C berbanding D, maka berlaku A dikali D sama dengan B dikali C. Seperti itu ya. Jadi ada dua bentuk di perbandingan senilai. Yang dari bentuk pecahan itu bisa kalian langsung kalikan silang. Kemudian jika bentuknya mendatar seperti ini, maka bisa kalian gunakan perkalian suku tepi dengan suku tepi sama dengan suku tengah dikali suku tengah, seperti itu. Oke, di sini ada contoh. Tentukan nilai P dan Y pada perbandingan berikut. Nah, yang pertama perbandingannya dalam bentuk pecahan, P per 5 sama dengan 72 per 8. Kemudian yang B, itu 4 berbanding 3 sama dengan 12 berbanding Y ditambah 5.
Nah, ini adalah nilai suatu perbandingan yang Y ditambah 5 tetapi dalam bentuk aljabar. Nah, itu harus kita cari nilai Y-nya. Nah, untuk penyelesaian yang pertama, yang A. Yang A ini kan kita dalam bentuk perkalian, dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk pecahan. Berarti bisa kita gunakan perkalian silang. Berarti kalau kita kalikan silang, yaitu P dikali 8, kemudian 5 dikali 72. Nah, seperti ini. P dikali 8 sama dengan 5 dikali 72. Maka diperoleh hasilnya adalah P sama dengan 5 dikali 72 per 8. Seperti itu. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 72 dibagi 8. Hasilnya adalah 9. Ini bisa kita coret. Hasilnya adalah 9. 9 dikali 5 hasilnya adalah 45. Jadi nilai P itu sama dengan 45. Nah, ini salah satu cara menentukan nilai dari suatu perbandingan. Kemudian yang bagian B, bagaimana yang bagian B? Ingat, yang bagian B ini dalam bentuk mendatar. Perbandingan yang mendatar, bukan dalam bentuk pecahan. Berarti kita kalikan suku tepi dengan suku tepi sama dengan suku tengah dengan suku tengah. Suku tepinya yang mana? Suku tepinya yang 4 dan Y ditambah 5. Suku tengahnya yang 3 dan 12. Maka kita peroleh 4 dikali Y ditambah 5 sama dengan 3 dikali 12. Nah, sekarang kita kalikan, maka kita peroleh hasilnya adalah 4Y ditambah 20 sama dengan 36. Ingat, perkalian bentuk aljabar. Yang 4 dikali Y ditambah 5. Jangan sampai lupa cara mengalihkan bentuk aljabar ya. Karena ini akan terus kalian gunakan, bahkan nanti sampai di SMA pun kalian akan menggunakan konsep-konsep dari bentuk aljabar. Ini sangat dasar sekali. Oke, selanjutnya yaitu kita kurangkan masing-masing ruas dengan 20. Maka kita peroleh hasilnya adalah 4Y sama dengan 36 dikurang 20, yaitu 16. 4Y sama dengan 16. Maka nilai Y yang kita peroleh adalah 4. Kalian tahu kan? Dari mana dapat 4 ini? Bukan karena 4 dipindahkan ke ruas sebelah kanan ya, bukan. Tetapi kita peroleh dari 16 per 4. Seperti itu ya. Maka kita peroleh nilai Y sama dengan 4. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya yang kedua. Nah, di sini ada sebuah perbandingan, yaitu jika A berbanding B itu sama dengan 3 berbanding 4, dan B berbanding C itu sama dengan 6 berbanding 5, tentukan A berbanding B berbanding C. Nah, ini bagaimana Pak? Kok nilai perbandingannya ada 2 kali Pak, yang B? Nah, ini pasti ada sebuah pertanyaan seperti itu. Nah, penyelesaian. Diketahui A berbanding B sama dengan 3 berbanding 4. Kemudian B berbanding C itu adalah 6 berbanding 5. Nah, sebelum menentukan A berbanding B berbanding C, kita samakan terlebih dahulu nilai B. Kenapa kita samakan? Agar dua perbandingan yang kita gabungkan, yaitu A berbanding B dan B berbanding C, itu menjadi perbandingan yang senilai. Disamakan terlebih dahulu sehingga dengan mengalihkan setiap perbandingan dengan KPK dari 4 dan 6. Kenapa kita menentukannya KPK 4 dan 6? Karena nilai pembanding B itu ada 2, yaitu B-nya yang pertama itu 4, nah B yang kedua itu adalah 6. Jadi kita samakan setiap perbandingan dengan mengalihkan KPK dari 4 dan 6. KPK dari 4 dan 6 yaitu adalah 12. Maka kita kalikan dari setiap perbandingan yang menghasilkan nilai B-nya adalah 12. Maka kita peroleh yang A berbanding B itu kita kalikan dengan 3. Berarti 3 dikali 3 berbanding 4 dikali 3. Kemudian yang B berbanding C itu kita kalikan
6 dikali 2 berbanding 5 dikali 2 agar nilai B-nya 12. Maka kita peroleh perbandingannya adalah 9 berbanding 12 sama dengan 12 berbanding 10. Seperti itu. Maka kita peroleh perbandingan A berbanding B berbanding C itu sama dengan 9 berbanding 12 berbanding 10. Seperti itu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, jangan bingung. Yang pasti jika ada nilai suatu perbandingan yang berbeda, maka terlebih dahulu disamakan dengan mencari nilai KPK-nya. Kemudian kita setelah dapat KPK-nya, kita kalikan ke setiap perbandingan. Oke, berikutnya yaitu menentukan nilai suatu perbandingan berbalik nilai. Perhatikan uraian berikut ini. Jika A per B itu berbalik nilai dengan X berbanding Y, maka A per B sama dengan Y per X, di mana B, X, Y itu tidak sama dengan 0. Nah, di sini ada kalimat berbalik nilai. Berbalik nilai berarti nilai X per Y itu agar sama dengan A per B itu nilainya berbalik atau kebalikannya. Nah, Y per X sama dengan 1 X dikali Y. Nah, boleh kan saya pecah menjadi 1 per X dikali Y. Nah, 1 per X dikali Y itu sama saja kan 1 per X dikali Y per 1 kan? Boleh saya ubah menjadi bentuk 1 per X dibagi dengan 1 per Y, seperti itu. Nah, seperti yang saya tuliskan, jadi Y per X itu bisa saya pecah, bisa saya ubah dalam bentuk suatu perbandingan, sehingga diperoleh perbandingannya adalah 1 per X berbanding 1 per Y, di mana X dan Y itu tidak sama dengan 0. Nah, berdasarkan uraian 1 dan 2 di atas, jika A per B, A berbanding B itu berbalik nilai dengan X per Y, maka diperoleh hubungan A per B sama dengan Y per X. Nah, tadi kita peroleh nilai dari Y per X itu adalah 1 per X berbanding 1 per Y. Nah, hal ini menunjukkan jika A per B dan Y per X merupakan perbandingan berbalik nilai, maka berlaku A per B sama dengan 1 per X berbanding 1 per Y sama dengan Y per X. Nah, jadi untuk perbandingan yang berbalik nilai, untuk perbandingan P banding Q yang berbalik nilai dengan A berbanding B, dapat digunakan perbandingan berikut. Jadi, kalau yang tadi A berbanding B sama dengan C berbanding D, nah kalau perbandingannya berbalik nilai, berarti A berbanding B sama dengan D berbanding C kalau kita gunakan huruf yang tadi. Karena di sini kita gunakan hurufnya P dan Q, maka kalau perbandingan berbalik nilai, A berbanding B itu sama dengan 1 per P berbanding 1 per Q, atau Q berbanding P, seperti itu ya. Oke, untuk contoh di sini ada 2. Pada soal-soal berikut, perbandingan P berbanding Q itu berbalik nilai dengan A berbanding B. Jika A berbanding B itu sama dengan 3 berbanding 5, dan Q sama dengan 15, hitunglah nilai P. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, jika A berbanding B itu sama dengan R ditambah 3 berbanding 4, kemudian P-nya 20 dan Q-nya 25, hitunglah nilai R. Nah, penyelesaian A berbanding B sama dengan 1 berbanding P berbanding 1 per Q. Atau A berbanding B itu sama dengan Q berbanding P. Nah, Q-nya berapa? Q-nya adalah 15. P-nya belum diketahui. Berarti A berbanding B itu kan 3 berbanding 5.
Nah, karena berbalik nilai berarti Q-nya yang di depan. Sama dengan 15 berbanding P. Nah, P-nya belum kita ketahui. Nah, kemudian kita gunakan sifat perkalian suku tepi dan suku tengah. Berarti 3 dikali P dan 5 dikali 15. Maka kita peroleh 3 dikali P sama dengan 5 dikali 15. Hasilnya adalah 3P sama dengan 75. Kemudian kita tentukan nilai P-nya dengan cara membagi 3 setiap ruasnya. Maka kita peroleh hasilnya P sama dengan 25. Seperti itu. Jadi nilai P sama dengan 25. Kemudian untuk nomor 2. Nomor 2 kita gunakan cara yang sama. Yaitu A berbanding B karena berbalik nilai menjadi Q berbanding P. Jadi Q berbanding P. Maka kita peroleh R ditambah 3 berbanding 4 sama dengan 25 berbanding 20. Nah, kita gunakan perkalian suku tepi juga yang seperti tadi. Berarti R ditambah 3 itu dikali dengan 20. Kemudian 4 dikali 25. Nah, seperti ini. 20 dikali R ditambah 3 sama dengan 4 dikali 25. Maka diperoleh hasilnya adalah 20R ditambah 60 sama dengan 100. Kemudian saya hilangkan konstanta yang ada di sebelah kiri dengan cara mengurangkan masing-masing ruas dengan 60. Nah, jadi 20R sama dengan 100 dikurang 60. Hasilnya adalah 20R sama dengan 40. Kemudian saya tentukan nilai R-nya dengan membagi setiap ruas dengan 20. Maka kita peroleh nilai R-nya adalah 2. Nah, jadi nilai R sama dengan 2. Nah, jadi seperti ini contoh untuk menentukan nilai-nilai dari suatu perbandingan yang berbalik nilai. Oke, untuk pertemuan pada hari ini saya rasa cukup. Untuk tugasnya nanti akan saya kirimkan di Google Classroom. Silakan dicek di Google Classroom-nya masing-masing. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.